Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi, sungguh sukacita kita bisa berjumpa kembali hari ini, hari Jumat 7 Oktober 2022 dalam sarapan rohani Gereja Kristen Protestan Bali Jemaat Galang Minyak Apian Base. Sebelum kita memulai segala kegiatan, tugas dan kewajiban kita hari ini, mari kita lengkapi hati dan jiwa kita dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kehidupan kita hari ini sungguh-sungguh dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh memulai hari baru, hari pemberian Tuhan, dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang Engkau karuniakan dan anugerahkan bagi kami. Sebelum kami memulai segala sesuatunya, Tuhan kami rindu, biarlah hati kami dilengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus melawat kami masing-masing untuk dapat memahami firman-Mu yang sungguh luar biasa, sehingga firman-Mu sungguh menjadi dasar bagi kehidupan kami hari ini dan hari-hari ke depan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini akan diambil dari dua kitab. Yang pertama dari Mazmur 30 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dan dari Roma 5 ayat 11 demikian firman Tuhan, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Berbahagialah kita semua yang senantiasa setia membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih melaksanakannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan judul mengingat kebaikan Tuhan dengan bersyukur. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengawali renungan kita pagi hari ini dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, seberapa seringkah kita merasakan kebaikan Tuhan? Pertanyaan yang kedua, seberapa sering kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Dan pertanyaan yang terakhir, seberapa sering kita bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin insting manusia adalah lebih sulit melupakan pengalaman-pengalaman yang buruk yang terjadi di dalam hidup ini, ketika ada orang yang menyakiti kita, ketika ada orang yang memperlakukan kita dengan tidak adil, ketika ada orang yang memperlakukan kita dengan tidak baik. Tentu hal ini membuat kita sulit untuk melupakannya. Namun sebaliknya, seringkali kita mudah sekali lupa atas kebaikan-kebaikan orang yang sudah diperbuat kepada kita. Barangkali ini merupakan salah satu insting manusia juga. Nah, kalau kita melihat dari Alkitab kita, maka kita akan melihat cerita dari 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, di mana dari 10 orang kusta tersebut hanya 1 orang yang kembali kepada Tuhan Yesus untuk berterima kasih, sementara 9 orang lainnya pergi tanpa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Nah, renungan hari ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, khususnya dengan cara bersyukur. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau saat ini
Bapak Ibu sudah mengalami keberhasilan, sedang diberkati dengan materi yang melimpah, dengan tubuh yang sehat dan bugar, dengan keluarga yang baik, keluarga yang utuh, dan berbagai hal yang baik lainnya. Ingatlah, itu semua bukan karena kekuatan kita, bukan karena gagah perkasanya kita, melainkan itu semua hanya karena anugerah Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu, janganlah kita menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Jangan sampai kita seperti 9 orang kusta yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus tanpa mengucap syukur dan berterima kasih, meskipun secara fisik mereka nampak sembuh dari penyakit kusta, namun iman mereka masih belum sembuh. Dan ucapan syukur terbesar kita adalah karya keselamatan Allah yang dianugerahkan bagi kita melalui pengorbanan Putra Tunggalnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Janganlah kita sekali-sekali melupakan kasih dan kebaikan Tuhan bagi kehidupan kita. Kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Dalam segala hal, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bukan ketika hal baik saja yang terjadi pada kita, atau sebaliknya hal buruk yang terjadi pada kehidupan kita, tapi segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ucapan syukur itu kuasa yang mendatangkan kekuatan. Kita ingat cerita Tuhan Yesus ketika memberikan makan kepada 5.000 orang. Sesudah ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, yang mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya itu memberikan pula kepada orang banyak. Ajaib. Semua orang kemudian bisa makan, 5.000 yang tercatat laki-laki, tidak termasuk anak-anak dan perempuan, semua boleh makan dengan kenyang, bahkan tersisa. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Apa yang tadinya tidak mungkin terjadi, mungkin terjadi. Apa yang membuat hal mustahil itu kemudian terjadi. Kita bisa melihat bahwa kuncinya ada di dalam ucapan syukur. Dari sini kita bisa melihat bahwa jelas ada kuasa di dalam ucapan syukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ucapan syukur itu merupakan bentuk pengungkapan atau cara di mana kita menyerahkan segala sesuatunya, termasuk masalah-masalah yang kita alami ini, ke dalam tangan Tuhan. Berserah sepenuhnya, mengatakan kepada Tuhan bahwa kita mau dibentuk dan diproses sesuai dengan cara dan kehendak Tuhan. Membiarkan kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita, membiarkan kuasa Tuhan bekerja di dalam mengubah hidup kita, meninggalkan segala keinginan pribadi kita dan menerima sepenuhnya apa yang terjadi, bahkan dalam keadaan paling buruk sekalipun. Menghargai segala sesuatu yang sudah diberikan Tuhan Allah kepada kita hari ini. Percaya dengan iman bahwa seburuk apapun yang kita alami hari ini, ada satu rencana besar yang Tuhan sediakan bagi kita di masa depan. Inilah beberapa hal, kuasa-kuasa atau makna dari kenapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Ketika kita tahu bersyukur kepada Tuhan, maka tantangan seberat apapun pasti dapat kita lalui bersama Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Bila saat ini kita diizinkan mengalami permasalahan, pergumulan, penderitaan sekalipun, tetaplah mengucap syukur, karena semuanya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik adanya, di dalam Dia ada sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, pengharapan yang pasti, dan ada masa depan yang cerah. Bagaimana dengan hari-hari kita hari ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Apakah sudah dipenuhi dengan ucapan syukur sebagai rasa mengingat kita kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita? Dan kuncinya ada pada ucapan syukur, saudara-saudaraku. Ucapan syukur membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, mengasihi Allah, dan percaya bahwa segala yang Dia berikan adalah hanya yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, janganlah merasa putus asa, hilang harapan atas apa yang kita sedang alami. Semua tidak akan memberikan manfaat apa-apa, hanya akan menutup turunnya berkat Tuhan atas diri kita. Sebaliknya, ucapkanlah syukur. Yang paling sederhana sekalipun, yang berasal dari hati kita yang tulus, akan mendatangkan berkat berkelimpahan atas hidup kita. Hidup yang dipenuhi oleh ucap syukur adalah hidup yang memuliakan Tuhan.
Hidup yang bersyukur itulah kunci kepuasan dan kebahagiaan hidup. Namun jika yang keluar dari mulut kita hanya persungutan, keluh kesah, maka mustahil kita akan merasakan kebahagiaan hidup. Orang yang terus bersungut-sungut berarti tidak pernah menghargai pertolongan Tuhan di dalam hidupnya, meragukan kuasa dan kesanggupan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berterima kasih atau bersyukur, memuji dan menyembah Allah memang seharusnya menjadi respon kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan dan menerima anugerah kasih dari Tuhan Allah. Berterima kasih atau bersyukur kepada Allah adalah wujud kita menghargai anugerah Allah, kasih Allah, dan semua kebaikan-kebaikan Allah yang terus memelihara dan memperbaiki hidup kita. Orang yang enggan untuk mengucap syukur adalah orang yang tidak mau mengingat kebaikan Allah di dalam hidupnya, dan adalah orang yang tidak mau menghargai Allah di dalam hidupnya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan dan renungkan pada pagi hari ini. Kiranya firman ini menjadi rema dalam hati kami dan mengingatkan kami untuk selalu mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh mengucap syukur dalam segala hal. Biarlah Tuhan firman ini menguatkan kami hari ini, agar kehidupan kami hari ini dan seterusnya dipenuhi dengan ucapan syukur atas kebaikan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan, atas anugerah kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetaplah mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saudara-saudaraku semua. Tetaplah mengucap syukur, karena itulah wujud nyata kita memuliakan dan menghargai anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Shalom.